sekarang futsal Indonesia mencapai level tertinggi di Piala AFF. Dan ada satu pemain yang memang ada beberapa pemain yang memang mencuat dan mencuri perhatian. Tapi menurutku ada satu yang patut kita perhatikan lebih lanjut nih. Ini luar biasa banget. Ini adalah kiper yang konon katanya ini adalah kiper impor nih. Nah, langsung aja tanpa panjang lebar kita sapa dengan Muhammad Al-Bagir. Ya. Hormat Mas Teh. Dikasih info Mas. Impor nggak tuh? Wah, salah. Gimana kabarnya, Gir? Alhamdulillah baik Mas Teh. Masih apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini udah nggak sabar untuk menunggu kedatangan di Indonesia ini memang. Alhamdulillah. Semoga membawa hasil yang baik lah. Iya, memang semuanya ada yang terbaik lah untuk Indonesia. Mau apapun hasilnya besok. Nah, Gir, mau nanya nih, Gir. Beberapa pertanyaan aja nih. Mungkin yang membuat netizen ini bertanya-tanya. Ya, penasaran lah dengan Bagir ini. Bagir, memang Ya. kiper impor naturalisasi. Bener gak sih, Gir? Nggak ada. Oke, WNI aja lah. Masa WNA? WNI aja masih susah WNA. Iya, Bagir ini asli Semarang kok, guys, gitu. Semarang. Asli Semarang punya. Hanya. Semarang punya. Gir, hidung masih aman, Gir? Bengkok dikit noh. Bengkok kanan dikit. Beneran bengkok, Gir? Ini kan. Waduh. Jadi kalau kalian lihat di penampilan Bagir di beberapa laga itu kan memang dia sering nangkis pakai muka, pakai kaki. Dia itu kayak akrobatik memang. Atas bawah oke lah bisa. Atas bawah oke, Gir. Gir, nepis pakai cara kayak gitu emang nggak ada rasa ketakutan ya, Gir ya? Ya nggak ada cara lain Mas. Kalau misalnya kita ngindar pala, ya gol sama aja, ya kan, sama aja. Kasihan anak-anak yang lain udah latihan, udah mau main dan lain-lain. Kalau kita juga setengah-setengah, kita paling terakhir. Pemain lepas dari kepala, lepas dari badan, masih oke, masih ada pemain belakang atau ada kiper lepas, belakangnya gawang. Ya artinya memang semua anggota badan ini ya, Gir ya, dipakai lah buat menghalau bola itu biar nggak masuk. Gir, sebelum aku masuk pertanyaan tentang AFF ini, Gir, aku mau flashback dulu dikit, Gir. Kemarin kan memang Bagir udah viral juga dengan kalimat ya waktu di podcast yang lain nih. Dibilang Bagir ini memang sempat dilarang nih dulu untuk main futsal nih, Gir. Betul. Nah, boleh ceritain lagi ya, Gir, di sini, Gir? Itu dulu seperti apa sih, Gir, kisahnya, Gir? Ya, karena Mas tahu sendiri lah ya, kalau untuk perkembangan futsal atau bahkan olahraga lah, nggak usah futsal, olahraga lah secara umum general di Indonesia nggak begitu meyakinkan. Orang tua kan memandang karena dunia atlet di Indonesia itu kan so-so lah ya, 50-50 lah ya. Kadang ada naik sedikit, pemain lupa, hilang. Ya itu yang ditakutkan sama orang tua, makanya orang tua lebih prefer ke pendidikan daripada ke karir yang lebih awal gitu, dalam artian tanpa ada dasar, cuman punya bakat dan latihan setiap hari, cuman untuk menunjang masa tuanya takut orang tua. Jadi ya itulah, makanya di sampai detik ini ya alhamdulillah orang tua udah membaik lah, maksudnya udah mendukung, support secara penuh gitu. Cuman yang diingetin secara langsung sama orang tua ya tentang jangan ujub lah, ya kan, bangga sama diri pribadi itu kan yang paling ditakutin, bagi dia paling takut. Ya makanya ada kata-kata viral tuh, maaf ada kurang suka, bagi ada kurang cocok dengan kata itu, lebih baik ya udahlah, ada waktunya, ada masanya aja. Semua pencapaian kan sementara aja masih. Iya, ya lebih-lebih juga udah juara di klub juga, kemudian juara di timnas. Amin lah. Amin dulu, amin. Amin dulu. Tapi memang dari dulu Bagir memang udah punya passion kiper gitu ya, atau punya basic memang kiper atau seperti apa? Ada basket Mas ya, itu karena mungkin refleks aja ya. Jadi basket terus main bola itu kan Bagir suka dari kecil, cuman orang tua ada kurang setuju kalau di bola, makanya Bagir balik ke basket. Di basket setuju tapi nggak bisa dilanjutin karena waktu itu dulu ada tawaran untuk trial ke Liga Basket, tapi dikasih universitas yang kurang sesuai sama kemauan orang tua, jadi nggak di ACC sama orang tua. Jadi udah ngikutin, lanjut lagi ke kuliah. Bagir dulu kan di apoteker, jadi ngelanjutin itu. Terus satu kali izin orang tua tentang
buat U20 yang dulu, ya itu udah dapat izin alhamdulillah dari situ. Tapi cuman buat event itu doang. Nah, kebetulan lanjut di timnas, kan nggak mungkin kalau kita nolak timnas, pasti banyak lah hambatan dan lain-lain nggak baik lah, maksudnya buat karir pribadi dan maksudnya nama baik keluarga dan lain-lain. Nanti kesannya kan, oh kok nggak mau, nanti dibilang sombong dan lain-lain. Padahal waktu itu niatnya orang tua mengizinkan untuk ya biar Bagir apa ya, lega gitu, merasakan gitu. Kan Bagir nggak pernah waktu itu. Jadi ya sudah sampai kesampaian sampai sekarang jadi kiper. Biar nggak diganti aja Mas ya. Kalau misalnya kalau Mas main futsal kan, main Iya. futsal jadi pemain capek ya kan. Aduh, kiper aja udah. Kalau di basket ada juga Bagir kok, Gir. Iya, Ali Bagir tahu. Ali Bagir. Canggih juga itu dia. Iya, nanti sama-sama nanti kan sama-sama 2 Bagir kan, repot nanti malah. 2 Bagir nggak tuh? Iya, 2 Bagir. Gir, ada yang aku lihat nih banyak, Gir, dari netizen, dari fans Bagir nih. Nanya ini, sempat pakai sarung tangan. Terus kenapa sekarang dilepas lagi, Gir? Di AFF. Nggak punya fans Bagir teh. Semua berteman atau masih jangan fans. Apa ya? Kalau dibilang pakai sarung tangan itu karena buat catching, itu enak. Jadi Bagir berusaha untuk nyaman sama sarung tangan. Tapi waktu itu kan karena mungkin ya lagi maksudnya waktu itu Jonas kan ngeluarin sarung tangan untuk Bagir coba trial itu seperti apa dan lain-lain, dan enak. Bagir mikir kalau dulu kan di Piala Dunia kok banyak ya, penasaran Bagir emang enaknya apa sih. Nggak taunya catching itu enak, cuman butuh penyesuaian memang. Dan yang kedua, treatmentnya kalau emang orang mau sabar dan telaten gitu, treatmentnya memang ada lumayan, maksudnya habis kan pasti kan sarung tangan basah dan lain-lain gitu. Nah, di situ tuh kayak apa ya, yang itu yang menurut Bagir ada sedikit ribetnya di situ. Tapi kalau untuk game dan lain-lain memang enak, cuman sedikit butuh penyesuaian aja untuk kayak misalnya catching atau permasalahan utama itu dilempar. Tapi kalau buat catching, buat latihan, buat biasanya kalau latihan shoot pakai sarung tangan, oke lah buat nge-reduce apa ya, biar nggak panas lah, tahu sendiri kan, tenang kayak Evan dan lain itu kan ya, membunuh karakter pribadi masing-masing. Yang harus jadi pemberani satu kali kena gebok langsung kayaknya nanti dulu dah. Evan. Mau ngancur dia. Oke, Gir. Di pertanyaan selanjutnya, Gir. Jadi menurut Bagir pribadi nih, Bagir ini lebih milih untuk clean sheet atau lebih milih untuk banyak save tapi timnya menang? Save timnya menang pasti. Kalau clean sheet itu bonus sih Mas. Kayak kemarin ya, contohnya lawan kayak Malaysia, Myanmar itu ya pinginnya semua. Kalau kebobol satu kan kayak pas selesai pertandingan, aduh harusnya gini, harusnya gini. Tapi dipikir lagi lebih jernihnya, kepentingan pribadi itu kan nggak seberapa. Cuman Bagir kalau di game paling cuma bisa bilang ke pemain ya, usahain lah ada blok, ada apa segala macam. Nggak cuma kalian yang mau jadi hat-trick, nggak kalian mau isi gol, kita juga mau clean sheet dan lain-lain. Biar bahasanya kayak apa ya, komplit lah. Cuman kan maksudnya itu kan nggak bisa dibendung. Namanya hasil juga ya, hasil adalah hasil. Kita nggak bisa datang main untuk pribadi kan, nggak bisa. Yang penting tim menang aja. Masalah oh ini dapat apa clean sheet, save banyak, man of the match dan itulah bonus dari semuanya lah. Tapi bukan tujuan utama. Kalau emang bisa menang ya bisa menang, tapi kalau emang bisa clean sheet ya lebih baik kan pasti itu aja. Ya. Dan sekarang ini ya, Gir ya, udah satu tempat di AFC udah diamankan nih. Alhamdulillah. Nah, tapi ada persiapan. Tapi ada kabar katanya memang SEA Games nggak masuk ke dalam apa ya, futsal nggak masuk dalam cabang akan diberangkat SEA Games. Ini miris banget gak, ya Gir ya, kalau kita dengernya. Sedih lah. Ya karena gini ya, nggak cuma futsal sih. Mimpi atlet di Indonesia kan sangat banyak gitu Mas. Jadi nggak bicara tentang futsal, gimana olahraga di Indonesia ini mau maju kalau misalnya impian mereka setiap hari latihan digubur karena bukan jadi prioritas gitu. Tapi ya alhamdulillah pasti ada orang-orang baik yang bisa ngebawa kita untuk tampil di SEA Games gitu ya. Kalau dibilang prioritas dan nggak prioritas, buat Bagi pribadi, Bagi nggak peduli futsal itu prioritas atau bukan. Yang penting hasil prestasinya. Mau dianggap nggak prioritas dan lain-lain, tapi kalau punya prestasi ya
tutup mata juga, bagi percuma juga mau bicara apa kalau kita udah teriak sekencang apapun, percuma kalau nggak ada hasil. Lebih baik ya udah diem, nggak dianggap prioritas atau apapun itu nomor 1000 buat Bagir. Yang penting untuk masyarakat Indonesia, futsal punya prestasi udah bersyukur. Nggak peduli di mata orang-orang yang tinggi atau apapun itu futsal tidak diprioritaskan. Ya itu mungkin ya pandangan-pandangan aja ya. Karena kita tahu lah nggak bisa dipungkiri itu kan ada dananya dan lain-lain. Kita berpikiran ya udah kalau emang nggak bisa diberangkatkan ya sudah. Tapi kalau emang bisa ada yang mau berangkatkan terus kita berprestasi ya itu juga buat Indonesia. Saya nggak usah iri-irian lah. Intinya kalau diprioritaskan ya alhamdulillah berarti ada dana untuk ini. Kalau nggak diprioritaskan kalau emang ada yang mau berangkatkan ya syukur. Yang penting kita kalau pemain pikiran gimana caranya kita berprestasi udah itu aja. Selebihnya urusan luar ya urusan orang-orang luar, urusan dalam ya urusan pemain dan staff itu aja sih. Siap. Ya, tapi memang kalau kita bicara tentang persentase untuk peraihan medali futsal ini memang sangat besar banget gitu loh. Jadi bahkan dibanding dibanding sepak bola itu lebih besar futsal gitu loh kalau untuk meraih medali. Kalau itu biasa ya. Ya karena memang ya itu tadi buktinya nih AFF. Nah, bisa kalian lihat sendiri lah seperti apa hasilnya. Alhamdulillah. Gir, apa Ya. namanya? Sebenarnya sosok inspirasi Bagir ini siapa sih, Gir? Kalau dalam bermain futsal? Dalam bermain futsal itu Bagir nggak pernah lihat karena gini kalau menurut Bagir ya kesalahan itu sebagai referensi tapi bukan sebagai apa ya patokan. Kalau sebagai referensi kiper ini pemain ini atau apa itu boleh, tapi kalau menurut Bagir pribadi dari awal karir itu selalu ngambil tanda kutip idol lah itu untuk edit luar dan di dalam lapangan aja menurut Bagir. Kalau Bagir lebih senang ke kayak Akang gitu pasti Akang Randy Satria. Dia punya attitude yang di luar lapangannya tidak menseniorkan diri, di dalam lapangannya ya tahu sendiri sampai sekarang kualitasnya pun ada gitu. Cuman ya mungkin regenerasi ya kalau memang Indonesia ya mungkin liga dan lain-lain jelas mungkin tolak ukur utama ada di liga ya pasti sama Akang ini udah sekarang ya udah ya apalagi yang karena mungkin udah fokus kerja jadi udah. Tapi kalau misalnya attitude Bagir lebih senang ya kalau pemain Indonesia Akang sih. Kalau buat apa game dan lain-lain banyak referensi, nggak harus kita yang kiper tinggi dan lain-lain, enggak, semuanya ada referensi lah. Ya. Gir, sebelumnya selamat nih sudah meluncurkan satu brand nih. Kita bahas di sini nggak apa-apa juga kan, karena memang ini podcast suka-suka kan. Kayak walk in silence ya, luar biasa ini. Alhamdulillah masih. Ya. Ini kerja keras masih juga. Iya. Setahun lebih baru dirilis, dapat momen sekarang. Setahun lebih nggak tuh? Ya. Aduh, puasa tahun kemarin. Iya, puasa tahun kemarin itu Zoom pertama, baru puasa tahun ini rilis logonya. Aduh. Spill dong, Gir. Spill dong ke teman-teman semuanya. Kenapa sih walk in silence? Ya sama halnya itu kayak prinsip bagi dalam berkarir sih kayak nggak perlu banyak bicara gitu, udah biarin orang dengan hujatannya, biar orang dengan perakiraannya, dengan pujian dan apapun lah itulah yang baik maupun buruk dengan itu mereka cuma tahu di luarnya, cuma biar kita yang di dalam yang tahu. Jadi berkembangnya kita ya kita yang tahu, jadi nggak perlu A I W O ya kita cukup kerja, cukup diem aja, nggak perlu keluar-keluar kalau kita itu seperti apa. Nanti orang juga yang merasakannya, mesti orang yang nikmatin juga. Jadi daripada kita banyak bicara terus nol hasil, nihil, lebih baik diam-diam aja, diam-diam tapi kita kerja itu menghasilkan sesuatu. Ya, sesuatu. Nah, sesuatu yang nanti dapat kalian pakai juga. Iya, nanti akan segera diupdate, seri-serisnya. Ya. Pokoknya buat kalian yang pengen jadi kayak Bagir, nah nanti segera pokoknya kita tunggu. Semoga ya. Gir, terakhir, Gir. Apa yang ingin Bagir sampaikan nih kepada pelatih online nih, para pecinta futsal di Indonesia atas hasil dari AFF Futsal Championship ini? Ya apa ya? Pada dasarnya semua hasil ini nggak perlu diharapkan yang terlalu tinggi lah ya. Kadang kita berekspektasi tinggi itu nanti sakit sendiri gitu. Lebih baik ya kayak gini.
Lagi lebih senang yang kayak tahun sekarang kayak sportif gitu, maksudnya dari kanan kiri semuanya support gitu. Saat kita turun mereka tetap ada yang nge-up dan lain-lain. Untuk hal-hal yang negatif, alhamdulillah tahun ini bagi lihat juga sangat amat berkurang ya. Dari segi hal apapun itu dari pelatih online dimanapun Anda berada. Bagi respect tentang itulah, appreciate itu. Ya kita di sini juga maksudnya memberikan yang terbaik buat Indonesia. Nggak mungkin kita mau main setengah-setengah untuk harga diri negara gitu ya kan. Kalau buat perkembangan yang ada ya inilah ya jerih payah anak-anak, walaupun dibilang persiapannya sangat mepet ya, walaupun di luar kita juga pasti mikir wah pasti di luar netizen ini pasti harapannya sangat tinggi gitu. Cuman ya kita mikir ya itu balik lagi harapan yang tinggi dari netizen, apalagi kita yang main gitu, yang ngerasain, yang bakal punya malu, yang bakal punya seneng saat menang, punya malu saat kalah, ya pasti lebih lah ya kan bahasanya. Jadi terima kasih lah buat para pelatih online. Semoga lisensi kalian menjadi FIFA semuanya. Amin dah, semoga. Ya, pelatih online luar biasa. Ini dapat terima kasih langsung dari Bagir ini. Kalau di bola ada terarhan-arhan, nah di futsal ada terbagir-bagir ini pokoknya. Semarang juga kan arahan. Itu kan nggak ya sama-sama Semarang juga. Top parah. Iya. Oke, Gir, gitu Gir, nanti kita jumpa kalau udah sampai di Indonesia nih. Kita pokoknya langsung sediakan karpet merah, karpet hijau lah nanti pokoknya. Doanya pokoknya buat final nanti abangku. Semoga hasil yang sangat baik Indonesia, semoga bisa juara. Oke, pasti Gir. Oke, gitu dulu Gir. Selamat istirahat, selamat berjuang, sehat terus. Pokoknya jumpa lagi nanti kita di Indonesia Gir ya. Oke. Yo, gitu Gir. Yo, aku akhirnya ya. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Ya, tadi udah kalian dengar sendiri vlog dengan Muhammad Al-Bagir yang memang kiper andalan di timnas. Dia cerita dari masa lalu sampai dia cerita pengalaman di AFF yang hidungnya So, dari Al-Bagir gitu aja, nanti kita sambung lagi ketika dia udah di Indonesia. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian pencet tombol like, dan jika kalian tidak suka silahkan kalian pencet tombol dislike. So, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.